Setiap daerah tuh punya pantangannya sendiri, ya kan? Kepercayaan turun-temurun yang kadang nggak masuk akal, tapi tetap ada. Kayak, jangan keluar pas malam Jumat, atau jangan nunjuk-nunjuk kuburan. Nah, kisah kali ini adalah tentang satu pantangan yang diabaikan. Dan akibatnya, wah, jauh lebih ngeri dari yang pernah mereka bayangin. Bayangin, 5 anak laki-laki hilang, nggak ada kabar. Seluruh desa panik nyariin mereka selama 3 hari penuh. Tapi ini yang paling aneh. Buat mereka berlima, rasanya tuh cuma hilang beberapa jam aja. Kok bisa? Gimana ceritanya 3 hari di dunia nyata cuma terasa kayak beberapa jam buat mereka? Oke, kita bakal bedah ceritanya buat cari tahu jawabannya. Cerita kita ini berawal dari sebuah desa di Jawa Tengah. Ada sekelompok sahabat dan satu keputusan nekat yang bakal mengubah hidup mereka selamanya. Kenalin, ini dia gengnya. Ada Yoga yang ceritain kisah ini, terus ada Dani, Bintang, Galang, sama Alif. Mereka ini satu geng, kerjaannya main bareng terus kalau pulang sekolah. Suatu hari, Dani ngajakin buat ngeletek atau nyari ikan pakai tangan kosong di sungai dekat sawah neneknya si Yoga. Tapi ada satu masalah besar. Hari itu adalah Kamis Wage. Nah, buat yang belum tahu, dalam kalender Jawa, Kamis Wage itu bukan hari biasa. Di desa mereka, ada kepercayaan kuat kalau hari itu adalah waktunya para demit atau makhluk halus ngumpul di area persawahan. Makanya, nggak ada satupun warga yang berani dekat-dekat sawar di hari itu. Dan bener aja, neneknya Yoga langsung ngelarang. Peringatannya tegas dan jelas banget. Tapi ya gitu deh, karena nggak enakan sama temen-temen yang udah nunggu, Yoga tetap nyamperin mereka. Niatnya sih cuma mau bilang nggak bisa ikut, malah diketawain, terutama sama Dani. Akhirnya karena tekanan temen-temennya, Yoga pun nekat ikut juga. Oke, kita masuk ke bagian di mana rasa frustrasi memicu sebuah tindakan yang nggak sopan. Sebuah tindakan yang jadi awal dari semua keanehan yang bakal mereka alami. Mereka sampai di sungai sekitar jam 2 siang. Tapi aneh, udah setengah jam nyari, satu ikan pun nggak ada yang kelihatan. Padahal biasanya sungai itu rame banget sama ikan. Kosong melompong, aneh banget. Disinilah masalahnya dimulai. Dani yang dari awal paling nggak percaya sama mitos-mitos gitu, jadi emosi banget. Dia mulai ngambilin batu-batu gede terus dilempar ke arah sawah neneknya Yoga sambil marah-marah. Yoga udah coba ngingetin, jangan lempar-lempar batu ke sana, nanti kena penunggunya. Tapi Dani malah makin nantangin. Terus lemparan batu yang ketiga bunyinya beda. Duk, kena sesuatu. Ternyata batu itu pas banget kena sebuah sumur tua di dekat pohon besar. Tanpa mereka sadari, tindakan inilah yang jadi kunci dari semua malapetaka. Setelah itu, mereka pulang dengan tangan hampa. Seminggu berlalu, mereka ngerencanain buat mancing lagi. Mereka nggak sadar kalau konsekuensi dari perbuatan mereka seminggu yang lalu udah nungguin mereka. Kali ini mereka mancing di sungai yang lebih besar. Pas pulang, mereka mutusin buat ambil jalan pintas lewat perbukitan. Niatnya mau cari kelapa muda. Jalan setapak ini udah sering banget mereka lewatin. Harusnya sih perjalanan pulang biasa aja. Tapi yang terjadi selanjutnya bener-bener di luar nalar. Jalan setapak yang mereka hafal tiba-tiba berubah jadi hutan lebat yang rasanya aneh, lembab, dan pengap. Rasanya udah jalan berjam-jam tapi kok nggak nyampe-nyampe. Mereka coba puter balik, bukannya balik ke sungai, malah masuk lagi ke hutan lebat yang sama. Maju kena, mundur kena. Mereka benar-benar kejebak. Di tengah kepanikan itu, entah dari mana, tiba-tiba muncul seorang kakek tua. Usianya kira-kira 70 tahunan, pakai caping sama baju yang udah lusuh. Si kakek bilang, "Kalian ini udah disesatkan sama penunggu di sini. Untung kalian ketemu sama aku." Dia lalu nawarin buat ngantar mereka pulang. Anehnya, pas dipandu si kakek, mereka bisa keluar dari hutan itu nggak sampai 10 menit. Tapi kejutan terbesarnya justru pas mereka sampai di desa. Seluruh warga, termasuk orang tua mereka, nyambut sambil nangis-nangis. Ternyata, menurut warga desa, mereka udah hilang selama 3 hari 3 malam. Padahal bagi Yoga dan teman-temannya, rasanya cuma nyasar beberapa jam. Nah, setelah kejadian itu, kelima anak ini langsung jatuh sakit. Tapi penderitaan Dani, si biang keroknya, ternyata baru aja dimulai. Mereka semua demam tinggi selama seminggu penuh. Tapi Dani ngalamin hal yang lebih parah. Tiap malam, dia mimpiin lagi kejadian di hari Kamis Wage itu. Dalam mimpinya, dia ngeliat seorang laki-laki tua berdiri di dekat sumur, natap dia dengan mata melotot penuh amarah. Puncaknya terjadi di suatu malam.
Ini bukan mimpi lagi. Dani kebangun karena rancangnya goyang-goyang kenceng banget. Pas dia buka mata, pemandangan di depannya adalah horor murni. Ada 4 pocong dengan muka gosong berdiri di kanan kiri kasurnya, guncang-guncangin tempat tidurnya. Dia mau teriak, tapi suaranya nggak bisa keluar sama sekali. Tiba-tiba, dari ujung kakinya, muncul bayangan hitam pekat dengan mata merah menyala. Bayangan itu melesat cepat banget, nerjang mukanya, seolah-olah ngambil sesuatu dari matanya. Dani langsung pingsan. Pas dia sadar besok paginya, semua gelap. Dia buta total. Keluarganya panik dong. Ayahnya Dani akhirnya inget cerita anaknya soal kejadian di sawah neneknya Yoga. Tanpa pikir panjang, dia langsung minta tolong ke orang yang paling paham soal ginian, neneknya Yoga. Nenek Yoga udah langsung ngerti apa yang harus dilakuin. Dia nyiapin sesajen, terus bawa Dani balik ke TKP, sumur tua di tengah sawah itu. Di depan pohon besar, Dani disuruh minta maaf langsung. Sambil nangis-nangis, dia mohon ampun. Nenek Yoga lalu ngambil air dari sumur itu dan dibasuhin ke muka Dani. Dani langsung pingsan lagi dan pas sadar sorenya, ajaib, penglihatannya kembali normal. Jadi, pertanyaannya, sebenarnya ada apa sih di sumur itu? Kenapa tempat itu bisa sekeramat itu, apalagi pas hari Kamis Wage? Oke, jadi ini dia penjelasannya. Menurut neneknya Yoga, ada sejarah panjang di balik sumur itu. Dulu, kakek buyutnya yang dikenal sebagai orang pintar, sengaja naruh 3 lele mistis di sumur itu sebagai penjaga. Walaupun lelenya udah mati, roh penunggunya diyakini masih ada di sana. Lemparan batu Dani yang penuh emosi itu udah ganggu mereka. Dan yang paling bikin merinding, kakek tua yang nolongin mereka keluar dari hutan diyakini adalah arwah dari kakek buyutnya Yoga sendiri. Kisah ini benar-benar jadi pengingat yang kuat ya. Mau kita percaya atau enggak, setiap tempat itu punya aturan mainnya sendiri. Menghormati kepercayaan lokal itu bukan cuma soal sopan santun, tapi kadang ini soal keselamatan. Jadi kepikiran ya, tradisi atau peringatan apa lagi di sekitar kita yang mungkin selama ini kita anggap enteng.